Salam jumpa kembali dengan saya Jonathan Sara. Saya adalah instruktur forex dari broker XM. Di dalam pekerjaan kita sebagai trader, ternyata ada faktor penting yang seringkali menjadi penyebab kegagalan kita di dalam trading forex. Bukan soal analisa teknikal, bukan soal kemampuan kita di dalam trading, tetapi ini adalah soal emosi, soal psikologi kita. Ada 4 emosi yang paling sering, dan ini juga mendorong kita di dalam pengambilan keputusan, keputusan secara pribadi. 4 emosi ini adalah keserakahan, ketakutan, harapan, dan penyesalan. Karena pasar forex termasuk juga saham ini adalah pada dasarnya adalah kumpulan individu yang cenderung untuk bertindak dengan cara yang sama, maka secara tidak langsung terbentuklah kelompok. Saat tren berlangsung, pendapat kelompok tersebut yang mempengaruhi pasar. Namun tugas kita sebagai seorang trader adalah mengidentifikasi petunjuk saat pasar akan berubah arah. Nah, petunjuk tersebut ini benar-benar ada, tapi perlu kejelian di dalam melihatnya. Ini bicara soal technical analysis, pola-pola reversal, atau hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai konfirmasi bahwa ini benar terjadi pola reversal, ini adalah bagian dari teknikal. Tapi kesadaran dan pemahaman yang mendetail mengenai emosi ini akan menghindarkan trader dari masalah dengan memahami kelemahan-kelemahan individu. Dan semua orang pasti ada kelemahan tersebut, termasuk saya. Mari kita bahas satu persatu mengenai emosi yang seringkali mempengaruhi trader. Yang pertama adalah keserakahan. Keserakahan ini diidentifikasikan sebagai keinginan yang berlebihan atas uang atau kekayaan. Dalam hubungannya dengan trading, keserakahan ini dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk trading agar mendapatkan keuntungan dengan segera dan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, inilah yang seringkali menimbulkan kesalahan di dalam trading kita atau kesalahan di dalam pengambilan keputusan kita. Jadi saat keserakahan yang ada di dalam pikiran, trader ini hanya akan fokus berapa banyak keuntungan yang telah mereka hasilkan dan berapa lagi yang akan mereka dapat dengan tetap dalam posisi trading tersebut. Nah, ada kalanya keserakahan ini merusak penalaran atau merusak analisa yang seharusnya kita lakukan. Jadi keserakahan ini memiliki potensi keuntungan, tapi juga memiliki potensi merusak keuntungan. Yang kedua adalah ketakutan. Setiap orang punya rasa takut. Ketakutan atau rasa takut ini didefinisikan ini adalah kemungkinan yang bukan soal kemungkinan, tapi ini adalah sebagai emosi yang menyedihkan sebenarnya, yang disebabkan oleh perasaan bahaya yang akan datang, dan ini menimbulkan respon untuk kelangsungan hidup. Hal ini berlaku terlepas dari apakah ancaman itu nyata atau hanya dalam bayangan. Seringkali ada ancaman di depan kita walaupun masih di dalam bayangan atau belum terjadi, ini sudah menimbulkan rasa takut pada diri kita. Menurut saya ketakutan ini adalah sesuatu yang paling kuat dari semua emosi manusia. Jadi ketika kita sebagai trader menjadi takut, kita ini akan mengakhiri posisi trading terlepas dari harga saat itu. Takut ini menyebabkan panik. Dan panik ini menyebabkan pengambilan keputusan yang
buruk. Ketakutan ini adalah respon kelangsungan hidup. Orang ada yang bunuh diri, melompat dari gedung dan sebagainya. Ya, ini saat terjadinya kepanikan pasar, gara-gara terjadi forex, bunuh diri, ada. Ya, saya pun memiliki teman yang bunuh diri karena forex terjadi. Ya, itu benar-benar terjadi. Ya, ini semua terjadi bukan karena apa-apa, tetapi karena takut. Ya, bagaimana melanjutkan kehidupan gara-gara account-nya hancur, apalagi ini account nasabah yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, jadi teman-teman semuanya, rasa takut ini benar-benar akan sangat mempengaruhi trader di dalam pengambilan keputusan, respon terhadap sesuatu yang akan terjadi yang ada di hadapan kita, atau bahkan mungkin hanya sekedar bayangan saja, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harapan. Harapan ini adalah perasaan menginginkan sesuatu hal untuk terjadi. Harapan ini adalah emosi yang menurut saya ini paling berbahaya juga jika dibawa saat trading. Ya, harapanlah yang membuat seorang trader tetap dalam posisi trading meskipun sudah rugi atau posisinya salah. Ya, dia tetap mempertahankan posisinya karena adanya harapan harga akan kembali lagi. Keserakahan dan harapan ini juga seringkali mencegah trader merealisasikan keuntungan saat mereka dalam posisi trading yang bagus. Harusnya sudah take profit, tetapi ditahan, di hold, berharap supaya harga semakin tinggi atau profit semakin tinggi. Ya, jadi harapan dan juga keserakahan ini bercampur aduk. Ya, nah jadi seringkali juga trader ini berharap posisi trading yang rugi berubah jadi keuntungan. Pemikiran ini sebenarnya sangat berbahaya, ya, karena pasar forex atau juga termasuk saham, ya, ini bukan yayasan sosial, ya, bukan, ya, yang bisa memberikan bantuan kepada kita atau bergerak fluktuasi sesuai dengan maunya kita. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa market ini no mercy, market ini nggak peduli dengan margin Anda. Yang keempat adalah penyesalan. Penyesalan ini didefinisikan sebagai perasaan sedih atau atas sesuatu yang telah terjadi atau telah dilakukan, terutama ketika melibatkan kehilangan atau kesempatan. Kita menyesal, ya. Nah, wajar bagi trader ini menyesal atas kerugian yang telah terjadi atau hilangnya posisi trading yang menguntungkan dan seterusnya. Ya, tetapi kita sebagai trader juga tidak boleh terlarut di dalam hal tersebut. Sebenarnya manusiawi kok. Ini hal-hal yang manusiawi, sifat kita sebagai manusia. Ini semua ada, termasuk di dalam diri saya. Oke, baik teman-teman, tentunya ini psikologi atau karakter ini ya sebagai manusia normal, ya ini bagi trader ini selalu terjadi. Ya, kita mengalami 4 emosi psikologi yang kuat yang sudah saya sebutkan barusan saja ketika kita trading. Ya, namun menyadari bahwa emosi ini selalu ada tepat di Anda adalah langkah pertama untuk menjadi disiplin untuk mengatasinya. Ya, jadi ini adalah bagaimana cara mengatasi emosi tersebut, yaitu dengan disiplin. Ya, kalau Anda melakukan disiplin di dalam trading atau menerapkan rule trading Anda, saya kira hasil trading Anda akan jauh lebih baik ya daripada kita trading tapi kita melibatkan 4 unsur emosi yang barusan kita sebutkan. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial, fanpage Instagram dan Telegram dengan nama XM Indonesia. Terima kasih, saya Jonathan Sarah dan XM
Mohon undur diri. Salam profit, sehat selalu, sukses buat Anda.